the land of Pasundan lies a symbol that is more than just an artifact. The Kujang, it is a spirit, a message from the ancient past to the present day. The Kujang is a living witness, a reflection of the life and beliefs of the Sundanese people. Kalau yang bara untuk pamor itu saya sengaja di center 2 gitu. Ternyata beliau ditangkap dengan tuduhan membawa senjata tajam. Kujang tidak memiliki kata kerja, berarti dia nunggal. Salam Sampurasun. Hampura ingsun. Forgive me. Dalam saat ini kita akan mengadakan suatu diskusi bebas mengenai perkembangan Kujang dari masa ke masa hingga Kiwari ataupun kelak Sampuran Jaga. Jadi bagaimana potensi Kujang ini dapat menjadikan suatu ikon bagi bangsa Sunda dan juga bakal dikenal sampai ke level internasional oleh sesuatu event tertentu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Kang Kaisar Stanley, ya. Nama lengkapnya coba ya. Nama lengkapnya Kaisar Stanley Eleazar. Ya, itu. Jadi Kang Stanley aja saya pandokin ya. Jadi kita akan diskusi dengan Kang Stanley dan ini empuk Kujangnya Kang Aris ya. Kujang kita Kang Aris. Nah, kita dari Lembaga Adat Kadatuan Pajajaran mencoba menggali lebih jauh bagaimana sih dunia Kang O-nya Kujang mungkinnya gitu ya. Bagaimana dunia Kang O Kujang sehingga menjadi sesuatu yang bisa kita petik manfaatnya dan kegunaannya kelak. Gitu mungkin ya. Nah, mungkin untuk pembukaannya sebelum kita berbicara pengembangan lanjutnya dari Stanley, Kang Aris bisa sedikit membuka how, what, when, where Kujang. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Kang Ocha, juga selamat datang Kang Stanley ya, di forum diskusi santai kita yang meskipun santai, semoga kita berisi dan memiliki kekuatan edukasi ya. Jadi yang pertama, selama ini kan motivasi saya meneliti Kujang karena pada saat itu bukan cuma persoalan Kujang, banyak hal juga di kita itu yang sifatnya ilmu pengetahuan. Ternyata kita sadari bahwa itu tidak lamun cek Sunda macana. Eta mah ngecek cenah lain hasil dari kita berupaya untuk mengerti satu persoalan. Jadi pada akhirnya kita coba untuk melakukan penelitian mandiri mencari artefak Kujang dan pada saat itu liku-likunya banyak. Artinya kita juga masih belum tahu bagaimana posisi Kujang bisa ditemukan. Terus juga kita masih belajar bagaimana perupaan Kujang, mana Kujang yang benar dalam arti Kujang lama dengan Kujang yang baru. Terus juga literasi Kujang, informasi tentang Kujang itu masih belum banyak. Yang tersebar di internet seolah-olah itu yang paling benar. Dan pernyataan-pernyataan khususnya dalam sejarah itu pada akhirnya saya berani menyimpulkan bahwa itu bukan sebuah kata akhir atau kesimpulan, tapi merupakan data-data yang masih harus diolah. Karena apa? Penemuan itu akan selalu ada. Jadi ada antitesa gitu loh, ada antitesis. Nah, maka dari itu ya mereka-mereka yang tidak mau terbuka, tidak mau
open mind ya, tidak mau juga mengembangkan diri, akan menutup bahwa Kujang hanya sampai di sini, titik. Tidak ada pengembangan dan sebagainya. Dan itu juga apabila kita turuti akan membuat kita buntu, akan membuat kita beku, ya. tidak akan berkembang. Nah, jadi saya sebagai ya mungkin sekarang karena sudah mulai memiliki junior di bawah ya, jadi kita merasa bertanggung jawab atas perkembangan generasi ke depan. Karena apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti apabila generasi mendatang ini tidak sesuai dengan harapan yang menjadi cita-cita para leluhur kita semua gitu loh. Nah, mungkin itu yang saya ingin gambarkan. Terus juga kita juga ingin menggali nih lebih jauh dari Stanley. Bagaimana Stanley dan rekan-rekan dari jurusan sinematografi, Dari jurusan perfilman perfilman Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, termotivasi atau memiliki motivasi apa ketika objeknya itu Kujang dalam film dokumenter ini. Mangga, silahkan Kang. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Kaisar Steady Eleazar, aku selaku produser dari film Kujang Sasaka Buaga Sunda. Dan kebetulan tadi makasih atas Kang Aris pertanyaannya, menarik. Untuk perihal motivasinya berarti kan, motivasinya sendiri lebih ke, karena waktu itu diajak juga sih dari BEM ISBI Bandung. Dari BEM ISBI Bandung yang kebetulan ketuanya itu kenal lah sama salah satu dari teman saya juga gitu Kang. Yang dimana dari situ dia ngerekomendasiin teman saya ini, ngerekomendasiin buat narik saya untuk jadi produser di film tersebut gitu. Ditawarin lah untuk mau nggak nih Stan untuk ngeproduksi film dokumenter lagi, apalagi kan waktu itu ngomongnya Maneh gitu kan, Maneh abis berprestasi di film dokumenter sebelumnya gitu. Jadi ini kesempatan juga gitu buat Maneh untuk siapa tahu untung buat iniin lagi gitu kan, ngeproduksi film dokumenter lagi. Awalnya sempat kayak ragu, awalnya sempat kayak gimana ya, orang pikir-pikir dulu gitu kan bilangnya saya gitu ke teman saya yang nawarin ini. Tapi setelah dipikir-pikir, ya udah deh, kesempatan ambil aja gitu kan, kesempatan ambil aja. Dan dari situ mulailah saya sama sutradara si Regil tuh untuk kerjasama untuk ngerekrut tim-timnya, siapa aja yang cocok nih untuk nanti risetnya ya, terlibatnya buat Tapi sebelumnya riset dan lain sebagainya. Kujang itu ada siapa ide yang mengucapkan judul Kujang itu? Untuk judulnya atau dari Topik. untuk topiknya itu dari BEM sendiri sih. Jadi kebetulan di BEM itu saat itu lagi ada mencoba untuk ngebuat sebuah proker gitu, program kerja di BEM yang dimana itu kayak program kerja sebelum berakhirnya BEM periode lalu yang sifatnya insidental gitu. Maksudnya nggak wajib tapi dilakukan gitu, karena untuk nginiin dana dari inisiatif BEM ya. Yang inisiatifnya dari BEM. Terus kita yang ngolah itu semua gitu bareng-bareng. Jadi itu awal mulanya. Terus berangkatannya. Ya sekarang sih sebenarnya generasi muda sekarang ya diuntungkan dengan mudahnya informasi yang bisa didapat, misalnya narasumber untuk topik-topik tertentu kan dengan sangat mudah kita cari di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemarin itu ketika saya kami mendapatkan kabar dari Stanley kan dan rekan bahwa kita kemarin yang pertama itu dapat penghargaan festival film di Yunani ya. Di Yunani. Di Yunani itu dalam rangka apa? Festival film apa itu? Festival film bulanan sih sifatnya Bang. Festival film bulanan, kebetulan di Yunani itu kita dapat di bulan Januari dapat penghargaan sebagai penghargaan terhormat karena apresiasi udah hadir gitu di sana. Tuh. Terus yang kedua kemarin itu yang dari USA itu. Yang dari New York ya, New York. Menang sinematografinya.
sama yang terakhir itu di Hollywood. Hollywood, Ya. yang Oh, Hollywood jadi yang Amerika dua festival. dua festival. Yang kalau New York itu sinematografinya, kalau yang Hollywood Sinematografi. tuh ditayangin di sana festival lah. Kabar-kabarnya ada nggak di internet atau di media cetak atau media elektronik di Amerika? Kebetulan karena kita ngincer itu rata-rata festival indie gitu ya, Kang. Festival yang kayak kecil-kecilan gitu, Oke. festival yang sifatnya itu kayak apa ya, kurang terspotlight, jadinya cuma sekedar dikasih lewat pemberitahuan email aja sih gitu, Kang. Ya nggak masalah, yang penting kan ini kita berusaha sedang membangun kultural eksistensial gitu Iya. di Betul. seluruh wilayah yang mengadakan festival dan film ini. Jadi saya pikir ya satu saat pun sebetulnya garapan kita itu bukan cuma Kujang, tapi Kujang sendiri sebetulnya dari sisi dokumenter itu Iya. sekarang sedang kita pikirkan bagaimana terimplementasi menjadi berbagai hal yang bisa membantu ke dalam program pembangunan. Ya karena jangan sampai berhenti Kujang itu hanya di tahap bahasa metafor saja. Selama ini kan Kujang ya disakralkan menjadi ciri khas bangsa Sunda dan lain sebagainya, itu dalam legitimasi akademis dan yuridis. Nah, implementasinya kan seperti Kujang ini memiliki nilai sistem pemerintahan Sunda kuno ya, Sunda Purba atau negara purba seperti Rama, Resi, Ratu, Tritang Tudibuana itu ya. Tritang Itu apa tuh, Kang, kalau Tudibuana. boleh tahu, Kang, Rama ini itu? Iya, Rama, Resi, Ratu. Terus ajarannya kalau ajaran Resi itu Asi, ajaran Ratu itu Asu, ajaran Rama itu Asa. Jadi ini pun harus jelas tahapannya, tidak bisa main asal namanya penempatannya tidak sesuai, karena yang namanya sesuatu yang sudah menjadi asas itu lamudina sudah menete taraja nicak hambalan, jadi bertahap. Tahapannya tidak boleh pahili bertukar posisi seperti Pancasila. Jadi jangankan diperas, bertukar aja tidak boleh. Nah sama asas Sunda pun begitu, harus silih asih dulu, asuh kemudian, dan asa terakhir. Sekarang kalau misalnya kita silih asa dulu, kita saling kenal, oh langsung kita asa dong. Stanley mau asa fisik atau asa otak? Masa begitu? Masa bedog. Ya kan? Asih dulu dong. Ya saya memberi informasi, ini saya. Stanley pun kan sama kan seperti itu, baru saling mengasuh. Iya. Begitu mungkin Kang Jadi Ocha. runut ya. Iya. Jadi kalau kita lihat posisi sekarang eksistensi Kujang, jadi kelihatannya kita cukup bisa berbesar hati. Sudah bisa dilihat di dunia internasional. Walaupun dalam satu skala, tapi mau tidak mau ini sudah level internasional. Jadi kita mungkin harus betul-betul menjaga tanda petik reputasi ini dengan pengembangan selanjutnya. Bagaimana kita memasarkan? Jadi harus di dua arah, baik internasional maupun lokal. Nah sekarang memang kita bobotnya masih ke arah lokal, Kang Aris ya. Lokal itu bagaimana Kujang itu menjadi suatu ikon bangsa Sunda yang dapat mencerminkan seluruh kehidupan bermasyarakat dari Sunda, budaya Sunda. Nah jadi seluruh kehidupan bermasyarakat Sunda ini tercermin dalam filosofis Kujang itu. Nah itu kita akan mencoba uraikan secara runut sehingga nanti jelas bisa terhayati, tidak sekedar ngerti, tapi ada buktinya. Ya. Dalam Pancaniti kan gitu ya. Apa Pancaniti Kang Aris? Niti hati, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti nusajati. Nah, jadi itu tahapan-tahapan grade-grade dari pemahaman. Ya. Pemahaman sampai kepada actionnya. Jadi ini yang sedang kita coba terapkan, bagaimana Kujang ini menjadi suatu ikon yang ini tuh nggak sekedar sesuatu benda, ini loh actionnya. Nah ini kita akan coba dalam suatu konsep yang kita sebut Pancanata. Jadi ikon Pancanata itu adalah Kujang.
Satu, nata wayah. Kedua, nata wilayah. Ketiga, nata salira diri. Keempat, nata balaria masyarakat. Dan yang last but not least, nata negara. Nah, di sini Kang Aris kelak akan juga membedah bagaimana sih sistem tata negara Nusantara itu zaman dulunya. Ada, ya, terus terang ya, kita memang akan bisa dicokoki oleh sistem demokrasi parlementer begini, nggak bisa. Itu bukan baju kita, itu bukan habitat dan bukan budaya. Jadi jelas tidak akan muncul suatu konflik-konflik yang sampai sekarang kita rasakan. Ya. Ya. Nah, kenapa? Karena kita memakai baju orang lain. Kalau sistem orang lain pasti ada dalangnya dong. Ya, ngatur, dia yang menjadi marionetnya itu kan di klub. Nah, ini yang kita harus mulai difikirkan. Bukan kita mau melanggar undang-undang, memang sekarang memakai itu. Tapi kalau kita pikirkan, loh, dampaknya begini, kenapa sih kita tidak membuat sesuatu yang lebih favorable untuk masyarakat dan bangsa di Nusantara? Nah, jadi kembali ke laptopnya itu Kujang, ya kita berterima kasih ya Kang Arja bahwa Stanley dan kawan-kawan sudah mencanangkan Kujang ke dalam dunia internasional. Bukan main, saya salut dan bangga. Ya, tuh. Jadi ya, dan juga terharu ya. Iya. Terharu. Di sini tim kita Kang Sandi juga ya, yang tukang ngoprek di sini Kang Sandi ya. Begitu mendengar kabar tuh saya bilang, aduh, bukan main kok. Dan saya selalu juga sosialisasikan bahwa kami bekerja sama dengan mahasiswa perfilman ISBI di Facebook, di IG, di TikTok, komunitas itu. ya artinya saya selalu berkegiatan budaya yang merusak, dan bukan kegiatan upacara, justru kegiatan edukasi. Nah, yang seringkali kita lupa, tadi sebutkan bahwa kita seringkali menggunakan tata cara atau sistem yang datangnya dari luar. Nah, itu termasuk demokrasi itu barang, bukan endemik dari Sunda atau bukan dari sini. Makanya kita lihat aja hari ini bagaimana carut marutnya, bagaimana hancur leburnya, bagaimana sangat memalukannya. Semua yang kita lihat hari ini sesuatu yang amat sangat buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur peradaban budaya Sunda khususnya. Nah, ini semalam kita juga diskusi bagaimana pada akhirnya bahwa nilai-nilai luhur budaya itu harus jadi perda. Supaya itu jadi dipakai oleh bangsanya sendiri, oleh tuan rumahnya sendiri. Ya. Jadi kalau kita mau lihat juga seperti misalnya bangsa Jepang. Bangsa Jepang itu dia lahir dan besar oleh mitos. Iya. Bangsa Jepang itu mirip dengan bangsa Indonesia. Mereka lahir dan hidup di negara kepulauan yang kepulauannya itu mungkin tidak sebanyak Indonesia. Dan ada 4 pulau besar di sana itu. Kalau tidak salah, Honshu, Kyushu, Shikoku, dan Hokkaido. Ada 4. Hondo. Nah, jadi dalam mitologi budaya Jepang itu bahwa pulau-pulau yang tadi 4 itu adalah terbuat dari bilah-bilah pedang atau bilah-bilah tumbak. Nah, makanya ketika orang Jepang yang lahir, bayi Jepang lahir itu pastilah dia seorang samurai yang mewarisi sifat kesatria atau bushido. Ya. Nah, maka dia akan suatu saat ketika waktunya nanti akan memiliki pedang katana gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana mereka yang membangun sistem budaya, punya marwah, punya pemikiran maju. Siapa bilang orang yang tidak berbudaya terbelakang? Jepang high tech. Iya. Tapi berakarnya budaya. Budayanya eksis. Tidak tercerabut ya. Betul. Orang Cina, bangsa Cina, Anda bisa lihat film-filmnya tematik Cina, historical mereka. Ya kan? Iya, benar. Film industri film tuh di dunia cuma 3, Amerika, Korea, Cina, dan Bollywood. Industri besar itu sudah tidak bisa digoyahkan karena sampai sekarang mereka tetap berpegang teguh pada historicalnya, kecuali Amerika yang dia mengambil cerita dari
bangsa-bangsa lain karena mereka kan bangsa pendatang, Bangsa gitu. imigran. Nah, kita bisa lihat dari sana bangsa-bangsa yang mendokumentasikan historikalnya, kehidupannya dalam bentuk sinema, dalam bentuk film, sampai hari ini tetap menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang punya marwah. Dan yang saya pernah baca dari beberapa artikel dan beberapa film dokumenter di India, Iya. orang India meskipun miskin, dia pasti berusaha untuk bisa menonton film produksi bangsanya sendiri. Iya, jadi sudah sampai di sejauh itu. Nah, bangsa Indonesia juga dulu pernah seperti itu. Seperti India ini. Sebelum tahun 90-an lah, ketika ada monopoli-monopoli dan ya kemudian jadi, ya sekarang kita bisa lihat lah, karena kita membangunnya tidak seperti mereka. Jadi risetnya benar, detailnya baik. Kalau dilihat dari film Hollywood atau film-film luar kan, misalnya kayak film dokumenter itu kan sekarang banyak. Lalu juga film-film apa dari true event ya, bagaimana detail-detail itu dibangun sedemikian rupa. Nah, kita kan mempunyai juga ISBI yang juga nanti kemudian berharap melahirkan juga sutradara-sutradara bagus ya, inovasi-inovasi bagus yang ya kita almost the same. Saya kan di kafe, kita banyak kita sih semua hampir sama, seniman semua. Jadi artinya kita sinergi aja, satu saat nanti kan kita akan terus berjuang untuk ini, untuk kebudayaan. Nah, coba sekarang harapan Stanley ya dengan gebrakan yang cukup fenomenal kalau menurut Kang Ocha ya, itu apakah ada gimana sih follow up-nya, gimana, ada bayangan nggak itu kira-kira? Untuk harapannya sih sebenarnya kalau misal untuk para sinias-sinias muda juga yang pengen nyoba untuk ngebuat film, entah itu dokumenter atau fiksi, dan pengen nyoba untuk ngeksplor dari segi budaya, coba dari budaya pribadinya dulu sih, itu dari asalnya sendiri dulu gitu, karena kan biasanya kan kalau dari asal sendiri kan jauh lebih mengerti, lebih memahami. Cuma kalau emang pengen menantang kayak aku ini, kayak saya dan teman-teman saya ya, coba untuk keluar dari zona nyaman, itu bukan dari budaya kitanya gitu. Karena saya sendiri itu dari Bekasi ya, dari Bekasi. Uang Bekasi. Cuma untungnya si sutradara sama penulisnya itu ada darah Sundanya lah, jadi saya sekalian belajar juga saat itu bareng mereka untuk produksi ini gitu Bang. Kan Bekasi juga masih Jawa Barat. Iya, cuma kan udah kecampur aduk sama Betawi juga ya. Bang. Iya, nggak ada masalah. Udah banyak terkontaminasi. Sebetulnya. Ya artinya gini aja, karena setiap peneliti, setiap pengamat pun awalnya bukan seorang yang paling tahu tentang satu masalah. Tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa saya ketika berangkat Kujang, saya masih belajar di Kujang yang benar dan Kujang yang lama bagaimana, Kujang yang baru bagaimana. Terus ya kan juga saya nggak cerita dalam penelitian saya ditipu sampai 30 kali kan nggak ditulis. Banyak di kita itu. Mengajak asam garamnya itu. Jadi peneliti itu. Ditipu Bajingan juga banyak. Gimana maksud itu kan? Ya maksudnya ini Kujang Kujang lawas, terus harus hari tertentu datang ke sini, harus bawa syarat-syarat, karena harus ya pada waktunya mana nggak ada, kita sudah mengeluarkan uang dan sebagainya. Terus ada orang yang mau udah dikasih biaya, udah dikasih segala macam, kabur. Nah di kita itu banyak sekali hal seperti itu. Jadi ya jangankan pemerintah, rakyatnya juga banyak yang begitu di segala bidang, di semua aspek, di semua lapisan. Nah ini kan menjadi keprihatinan kita sebagai pewaris budaya bangsa, melihat kualitas moral yang sudah amat sangat rendah seperti ini, yang sudah mencapai titik memalukan, titik nadir gitu. Nah justru ini salah pendidikan atau bagaimana?
Nah, Kan begitu. salah asuh. Karena kebudayaan dan tradisi diwariskan secara turun-temurun karena itu edukasi. Betul. Iya. Kalau tidak edukasi ngapain diturunkan? Hmm. Nah, yang jadi persoalan kebudayaan ini sukar sekali diturunkan, sukar sekali dimengerti, sukar sekali dijalankan, berbeda dengan yang lain. Tidak usah sekolah juga bisa korupsi kan begitu. Benar. Atau Nah, masih ini- kayak Jepang mengurung diri selama sekian abad. Hah? Supaya nggak terkontaminasi. Ya kecuali konsekuensi itu sudah mau kita ambil, harus ada restorasi Meiji, Ya, gitu. kaum budayawan dengan kaum pembaharu saling konflik. Ya kalau memang itu menjadi semangat zaman atau Ya, why not gitu ya. Jadi walau ya kita tidak kalau tahu. lihat dari Kang Aris itu sebenarnya yang ditekankan tuh oleh kita semua tuh bahwa kita tuh sudah kehilangan jati diri, Stanley ya. Benar, benar. Jati diri kita sudah hilang karena tercerabut akarnya oleh yang dari pengaruh luar. Kita terlalu silo oleh budaya luar sehingga kita sendiri bukan lupa, nggak tahu. Jadi Kata kayak Kang Aris, ketutup gitu kan ya, sama lupa tahu potensi. kata Kang Aris karena kehilangan sejarahnya, kehilangan artefaknya, apalagi kata Kang Aris tuh bahasanya jadi tercampur Semuanya itu banyak. sudah kita bangga kalau ngomong Inggris kan jadi gitu. Mhm. Kalau Jepang semuanya pakai bahasa Jepang keluar. Itu yang nggak mungkin kita bisa nikah. Ya, semua yang masuk buku-buku harus pakai bahasa Jepang. Waduh, itu bukan main. Terus semangat Bushido-nya itu, Iya. samurainya. Kalau itu kan saya kemarin saya sebut ke Sandi, ini kujang tuh kujang sawawa. Sawa itu artinya yang sudah rancage. Jiwa semangatnya sudah semangat samurai istilahnya. Ya, yang sudah sambada, sawawa sehingga dia sudah siap tempur. Nah, itu kujang sawawa ini yang itu sedang mau kita gaungkan. Kenapa saya memutuskan kujang sawawa? Nanti dulu saya pernah dari Paguyuban Pasundan dianggap orang yang berprestasi. Diberikanlah penyematan kujang sawawa. Jadi pin kujang di belakangnya ada huruf Sunda sawawa. Wah, bangga sekali. Saya 2 kali dapat itu. Kujang sawawa itu. Kenapa saya 2 kali? Nggak tahu ada sana yang ngasih. Nah, itu kebanggaan. Hal kecil itu nanti kita akan lanjutkan kembali. Sekarang sudah nggak ada di Paguyuban Pasundan. Kita mencoba hal yang kecil sampai kepada regulasi yang bentuk perda. Jadi semuanya kita akan mengadakan kujangisasi kita harus ya. Ya, jadi begini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kekhawatiran yang amat sangat nih dari generasi kita yang sudah mulai senior. Iya. Bahwa generasi muda sekarang ini apakah sudah semakin jauh dengan budaya jaraknya gitu kan. Hingga makin banyak yang tidak mengerti, makin banyak tidak meminati. Nah itu juga kan kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Yang penting buat kita sekarang adalah upaya proaktif untuk membangun kembali, merevitalisasi, orientasi budaya ini gitu. Dan yang kedua, kalau kita mau jujur ya, ini satu potensi yang berbasis kekayaan asli, kekayaan lokal. Kalau kita mau jujur, ya, bangsa Yunani itu bisa besar seperti ilmu perangnya, visual kostumnya, arsitekturnya, filsufnya, keilmuannya itu berbasis dari kakinya sendiri. Berbasis dari diri sendiri, kemudian berfungsi jadi energi. Sepanjang zaman kita masih mendengar itu sampai hari ini. Nah, bangsa Romawi juga sama. Bangsa Romawi itu belajar ke Yunani. Anda bisa coba cek yang namanya dewa Yunani itu dan Romawi itu ada satu dewa yang sama, sebelah sama. Itu dewa sebelah sama, Apollo sama. Itu mirip. Nah, kemudian juga Alexander the Great dengan gaya Helenismenya itu mengambil dasar dari Yunani kuno dan kemudian melahirkan Helenisme. Dan pengaruhnya sudah sampai pula ke sini, kemana? Petra itu Jordania. Petra itu karyanya. Ke Jordania. Iya. Makanya wawasan kebudayaan itu harus ada pembanding supaya bisa kita
mengukur, apa namanya, Mengkomparasi. ya, menjadikan, ya. komparasi. Ya. Nah, kita mau sampai mana nih gitu. Ah, Nah, sampai saat ini Stanley dan rekan ya masih berhubungan, dan kita juga lintas generasi, lintas disiplin Ya. ilmu, dan lintas banyak perlintasannya, tapi kan kita masih bisa nyambung ya, Iya. masih bisa Ya, bukan main. sama-sama menghasilkan karya, saling support gitu loh. Iya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kami berusaha untuk terus bertanggung jawab atas generasi mendatang, semampu kami, sebisa kami, Iya. melakukan semua itu. Iya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri buat kalian generasi-generasi muda, khususnya Gen Z kayak saya di sini kayak aku, kalau misalnya kalian juga tertarik untuk masuk film dan tertarik juga untuk pengen ngangkat budaya apapun itu, angkat aja. Yang seperti yang udah aku bilang tadi di podcast saya juga, perihal mulai dari budaya dari keluarga sendiri. Tapi kalau misalnya pengen menantang diri kayak aku, keluar dari zona nyaman, boleh banget untuk nyoba belajar gitu, explore ke budaya-budaya luar, karena harapannya dengan tadi juga udah dibilang oleh Kang Ocha dan Kang Aris juga ya, bahwa di Indonesia itu udah kayak krisis identitas, sehingga kita udah terlalu terjerumus dengan adanya banyak sekali globalisasi yang menutup potensi-potensi dari budaya-budaya yang sebenarnya masih banyak ya Kang ya, Iya, betul. yang harus bisa dieksplor Ya, untuk bisa diketahui oleh banyak orang. Itu harapannya bisa mengglobalisasikan budaya-budaya Indonesia ke luar, bukan malah kita yang menerima doang gitu. Betul. Jadi pesan dari aku pribadi untuk para kalian sineas muda atau filmmakers yang emang tertarik untuk ngebuat film, baik itu fiksi ataupun dokumenter, dan pengen ngangkat budaya, angkatlah, karena dengan begitu kalian tuh bisa memperkenalkan ciri khas dari negara kalian sendiri untuk bisa dibanggakan ke luar negeri gitu sih. Iya. Oke, baik, bagus sekali. Dan satu hal juga, sepertinya kita akan terus berkomunikasi dengan generasi muda-muda ya, Kang Ocha, untuk juga mengangkat tema-tema apapun, karya-karya mereka, baik itu tugas akhir atau tugas-tugas yang lain, untuk juga kita sharing di sini. Iya. Ya, Ya, itu saja mungkin sebelum ditutup. jadi mungkin saya yang terakhir itu ada suatu clue atau pesan ya untuk seluruh bangsa Sunda khususnya, atau bangsa Indonesia umumnya. Ada pepatah dalam bahasa Sunda, namanya ulah jati kasilih ku junti. Artinya jangan sampai jati diri kita ini tertukar oleh jatinya orang lain. Ya, itu pondok sekali, ulah jati kasilih ku junti. Dan kan pemahamannya. Nah, kita dalam nuansa itu kita membangkitkan kembali jati diri bangsa umumnya dan sudah khususnya. Mudah-mudahan ini bisa terungkap lewat terima anak kujang ini. Mungkin begitu ya, Stanley ya, Aris. Ya, terima kasih sekali nih ya, Stanley yang sudah berprestasi. Yang saya sampaikan salut setinggi-tingginya, atau mungkin applause, standing ovation misalnya gitu ya. Jadi tapi ini sebagai langkah awal. Bagaimana kita bisa memfollow up sehingga menjadi sesuatu yang lebih besar daya dobraknya gitu. Gitu ya, kira-kira gitu. Terima kasih nih Stanley ya. Makasih banyak Aris semuanya, dan kita dari Lembaga Adat Keraton Pajajaran mengucapkan terima kasih atas perjumpaan yang singkat dan padat ini. Semoga nanti kita ada keberlanjutan, ada kelangsungan dan selanjutnya. Demikian, Rampes Rahayu. Rampes Rahayu.